Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hemat waktu, kita akan buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya tilawah Quran yang akan disampaikan oleh ananda Nur Fajri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallah واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Anda Fajri Nur. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Wakil Ketua Bidang Majelis Tabligh dan Dakwah kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Zainuddin Nabi MC. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Syukur alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dan hadir pada kesempatan yang mulia ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmahnya dan berkahnya dan inayahnya, amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita syurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi dan pengikutnya hingga akhir zaman wa ba'd. Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Fadil Rais Al-Jamiyah Muhammadiyah Wilayah Sumatera Al-Junubiyah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Sulawesi Syekh Ridwan Hayatuddin SHMH hadir bersama kita. Juga yang saya hormati dua tamu kehormatan kita, datang satunya dari Yogyakarta, satunya dari Surabaya, antar pulau ya, min jazirah ila jazirah, jazirah Jawa ila jazirah Sumatera. Yang pertama sebelah kanan saya Syekh Haji Abdul Basit LC MPD. Beliau adalah Ketua Komite Pengawasan Ma'had PTMA Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dikarenakan besok ada wisuda Ma'had yang ke-11 Haflul Takharuj di Duf'al Hadi Asyar, kami hadirkan beliau untuk besok, dan hari ini juga ia bergabung memberikan sedikit pengalaman dan taujih kepada kita, karena kebetulan beliau itu juga di Surabaya atau di Jawa Timur itu sebagai Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur atau Jatimnya. Juga sebenarnya sebagai Ketua Pembina AMCF, Asia Muslim Charity Foundation. Yang disebut AMCF ini tangan kanannya Syekh Huri. Dari mulai hari pertama sampai saat ini dipercaya semua aset orang Dubai di tangan beliau, tinggal minta saja Bapak dan Ibu. Sebelah kanan beliau ini Syekh Habibana wa akhuna Syekh Dr. Muhammad Rafiq bin Muzakir LCMA. Beliau juga kami hadirkan untuk wisuda besok, wisuda Ma'had Duf'al Hadi Asyar. Ini sebagai sebenarnya mudir POTM, Pendidikan Ulama Terjih Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena di periode ini pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan juga membentuk sekolah kadar yang dipusatkan di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami kasih nama oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah di rapat pleno itu PKUM, Pendidikan Kadar Ulama Muhammadiyah. Karena kebutuhan daerah-daerah Muhammadiyah di Sumatera Selatan bukan hanya murajjih Syekh Rafiq, bukan hanya mufti dan muftiyah, murajjih dan murajjihah, dibutuhkan sangat juga muballigh dan muballighah, ustadz dan ustazah. Maka juga kami jadikan judul yang umum Syekh Rafiq, yaitu PKUM Pendidikan Kadar Ulama Muhammadiyah, Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Selatan. Jadi dua prodi nanti fokusnya selain di Ma'had Bahasa Arab dan Studi Islam, ada nanti di prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam Dakwah, ada juga nanti dari Syariah atau Ahwalus Syafi'iyah AHS yang di Fakultas Agama Islam. Jadi dua-duanya ini memiliki ciri khas tersendiri. Juga beliau sebagai sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Banyak-banyak yang merangkap, tapi asal beliau ini kayaknya dari Sumatera Selatan mukanya, baru pulang dari Kandis ternyata ya. Ternyata uang dalam, tak baca kita di kolai. Kalau sebelah sini mungkin sedikit Syekh. Ya, terima kasih Syekh Ridwan. Kemudian Syekh Purmansyah. Syekh Purmansyah ini adalah moderator pengajian hari ini, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah. Sama jabatannya sama Syekh Abdul Basit, tapi pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Di depan kita ini juga ada Pak Syekh Antoni Selani, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Yang saya muliakan juga ada anggota pleno Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, ada Syekh Mukhtaruddin sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Ada pimpinan daerah Muhammadiyah hadir di sini dari Banyuasin Syekh Mukardi, dan dari Lahat Syekh Ahmad Muttaqin. Tak lupa tuan rumah. Jadi kita ini pengajian rutin sebetulnya Majelis Tabligh, sekaligus pengajian rutin Fakultas Agama Islam, dan pengajian rutin Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas bulanan. Tapi bulan ini istimewa, kami gandeng Fakultas Hukum. Fakultas Hukum menawarkan diri menjadi sponsor, menjadi segala-galanya. Pokoknya ketika surat masuk permohonan izin meminjam aula dari PWN, diskusi oleh Pak Ketua Syekh Ridwan itu, ya
langsung disambut oleh Dekan Fakultas Hukum yang sekaligus itu Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Syekh Abdul Hamid Uthman. Tawaduknya duduk belakang, luar biasa. Terima kasih Syekh Abdul Hamid sudah memberikan tempat, sudah memfasilitasi snack dan konsumsinya, bahkan banyak hal yang difasilitasi, tidak perlu disebut. Ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ini, melimpahkan rahmatnya kepada beliau sebagai dekan sekaligus kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang saya hormati juga ada majelis dan lembaga Ortom Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan yang saya tidak sebut satu persatu karena waktu yang singkat. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Syekh Rafiq dan Syekh Abdul Basit sudah meluangkan waktu selain ditugaskan besok untuk memberikan sambutannya di wisuda Ma'had. Hari ini diminta pengajian, sudah minta sekali langsung minta 2 kali. Mohon dimaafkan ya, jadi ini memang orang Palembang mau repot-repot semua, suka ngerepoti orang lain. Sekali lagi jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Saya tutup dengan nasrul minallahi wa fathun karim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sambutan yang berikut dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Ridwan Hayatuddin Yashamilhan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah ala ni'matillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira tidak berpanjang lebar, karena yang berpanjang lebar itu nanti saya panggil Anda Muhammad Rafiq Musakir dan Bapak Haji Abdul Basit LC NPDI. Tadi semua sudah dikenalkan oleh Ustaz Syekh Muhammad. Namun dalam sambutan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya ingin meralat ucapan Pak Muhammad tadi. Sebenarnya bukan Ma'had yang minta, dekan yang minta. Tapi dibagusi yang minta. Kami tadi diskusi dengan beliau, selalu saja ada inovasi, ada variasi antara konsep dengan antara kaidah, antara ADART dengan implementasi di lapangan. Itulah dinamika kita berorganisasi. Karena memang dekan Fakultas Hukum ini senang Pak yang seperti ini. Betul Pak, senang. Saya bayangkan kalau dekan-dekan UMP ya, juga seperti dekan Fakultas Hukum. Wah, benar-benar aktualisasi al-Islam ke Muhammadiyah itu jadi kenyataan. Pernah ngobrol dengan Pak Antoni, ketemu dekan di sini. Mak Mano ke depan kage, rektor, dekan macam-macam itu kita tarjik ke galuh. Kira-kira bisa justru lewat TV, kan ini orang di bawah. Kalau kita tarjik ke galuh, semua amal usaha ini sudah sesuai dengan ruh Muhammadiyah. Kita bayangkan dari langgar musola yang kecil di Kauman, sekarang dengan dakwah, dengan tarjihnya Muhammadiyah sudah mengejar lambangnya sinar matahari itu sudah ke mancanegara. Yang jadi persoalan hasil dari dakwah, hasil dari tabligh, karena memang dakwah tabligh itu, pengajian itu adalah roh Muhammadiyah. Sudah berdiri banyak amal usaha. Apakah amal usaha ini nanti sudah sesuai dengan semangat
dengan motivasi, dengan pemikiran, dengan dorongan yang diberikan di dalam pengajian-pengajian Muhammadiyah. Yang ini sudah dihasilkan seperti ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ciri Muhammadiyah itu memang ada di pengajian itu. Karena memang pengajian Muhammadiyah bukan pengajian ngaji, tapi pengkajian. Otaknya diasah, hatinya juga disapa. Maka jadilah Muhammadiyah seperti ini. Dan ini Pak, insya Allah setiap pengajian yang diadakan oleh PWM itu selalu ada Zoom yang bisa meliputi semua PDM, cabang, bahkan sampai ke ranting. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ananda Muhammad Rafiq Musyakir dan Pak Haji Abdul Basit telah menyediakan waktu untuk kita semua. Insya Allah kehadiran beliau bersama kita pada hari ini akan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pengajian baik yang Zoom maupun yang online, kita akan segera adakan kajian ini. Judulnya sebetulnya pengajian seputar tarjih, tajdid dan tabligh serta dakwah. Mungkin kalau kuliah 2 semester ya bisa. Tapi kita dikasih waktu 1 jam sampai dengan 15.30. Kami serahkan kepada Ustadz nanti berbagi materinya. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yang akan memberikan materi adalah Ustadz Muhammad Rafiq Musyakir, LCM PhD. Beliau Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan sekaligus Mudir Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua Haji Abdul Basit LCM PDI, beliau Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah PWM Jawa Timur dan sekaligus Ketua Komite Pengawasan Ma'had PTMA PP Muhammadiyah. Silakan kepada Ustadz topik dulu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan Allah muliakan Al-Mukarram Ketua PWM kita yang selalu berjiwa muda. Jadi kalau ketemu dengan Pak Ketua PWM itu selalu semangat 45. Nah, apalagi bertemu 17 Agustus ini, Ustadz Ridwan Hayatuddin. Kemudian yang Allah muliakan, yang kami hormati dan kami banggakan, dekan kita, tuan rumah sekaligus sekretaris PWM Ustadz Abdul Hamid Usman. Kami sebenarnya tinggal di Oki, tapi dulu dikader oleh beliau dari Oki. Jadi kami adalah kader dari Oki yang dibina sejak awal oleh Ustadz Abdul Hamid. Alhamdulillah ke jalan yang lurus dibina. Kalau tidak lurus dibinasakan lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Kemudian Ustadz Muhammad Zainuddin Nawi, Ad-Doktor, yatakallam al-lugha al-arabiyah misluma yatakallam al-jamal al-lugha al-arabiyah. Jadi seperti onta ngomong bahasa Arab kalau dengar beliau ngomong bahasa Arab. Kemudian Ustadz Dr. Purmansyah, Ketua Majelis Tabligh kita. Kemudian Ustadz Antoni, kalau acara Majelis Tabligh kemana-mana ketemu beliau dan harus ketemu beliau. Kalau tidak ketemu beliau berarti Majelis Tabligh Sumsel mati. Dan katanya utusan ke pusat. Mohon maaf Ustadz, saya seling-selingin dengan bahasa daerah karena saya memang orang sini Ustadz. Jadi balik sekarang ini nyicipi cempedak, di mana-mana jualan cempedak. Kalau mau udah makan cempedak, lamunnya. Kemudian Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abdul Basit, LCM PDI dari Ketua Komite Pengawasan Ma'had PTMA dan sekaligus juga Ketua Majelis Tabligh PWM Jawa Timur. Ibu-ibu Aisyah
yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Semuanya yang hadir, maaf ada Ustaz Mukhtar juga, Ketua PDM Lahat, Ketua PDM Muara Enim, Banyuasin. Nah, kalau ada yang belum disebutkan satu persatu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa takzim. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan hidayah, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi salah satu identitas utama dari persyarikatan kita ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Itu harus kita catat baik-baik, kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, dan tidak tanggung-tanggung kalau di anggaran dasar identitas sebagai gerakan tajdid itu diletakkan di pasal nomor 4. Jadi setelah menjelaskan kedudukan, tanggal lahir, disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid. Jadi Muhammadiyah lahir sejak tahun 1912 sampai hari ini membawa satu identitas pokok sebagai gerakan tajdid. Dan akar dari gerakan tajdid itu tidak lain dan tidak bukan adalah konsep yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi tajdid itu adalah konsep kenabian, prophetic konsep. Nah, ini ada hadis yang kita di Muhammadiyah harus berupaya menghafalnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddid laha dinaha. Siapa yang sudah hafal? Barangkali ada yang sekali dengar langsung hafal. Adik sekali dia. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddid laha dinaha. Jadi kalau ditanya orang apa landasan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, nah, para aktivis pimpinan persyarikatan harus bisa menyebutkannya. Itu berasal dari hadis Abu Dawud. Artinya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap awal permulaan sebuah abad itu orang yang memperbaharui, melakukan tajdid untuk agama ini. Nah, memang ada perdebatan panjang di antara para ulama. Sekian buku telah ditulis untuk menjelaskan hadis ini. Ada di antaranya buku satu tipis, kalau yang dari Mahat yang sudah punya basic bahasa Arab sangat saya anjurkan, ditulis oleh Imam Asyuti abad ke-9. Jadi dia menulis satu buku, kalau bahasa zaman sekarang booklet, untuk menguraikan makna hadis ini. Judul bukunya At-Tanbi'ah bima yab'atsallahu an kulli ra'si mi'ati sana. Pengabaran, pemberitahuan bahwa setiap satu abad Allah mengutus seorang mujaddid. Nah, kata Imam Asyuti, para ulama dalam sejarah memperdebatkan, terutama setelah masuk abad ketiga, siapa mujaddid ini? Di abad ke-1, abad kedua hampir tidak ada perdebatan. Mujaddid di abad ke-1 kata para ulama adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi juga sering kadang-kadang disebut sebagai Khulafaur Rasyidun yang kelima. Memperbarui sistem politik. Ini Pak Ridwan juga mujaddid kita itu. Memperbarui sistem administrasi. Jadi Umar bin Abdul Aziz memperbaharui sistem politik yang itu berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan ekonomi, kebudayaan. Di abad selanjutnya, para ulama sepakat mujaddid di abad kedua adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, di abad selanjutnya sudah tergantung sudut pandang.
ada yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada yang mengatakan tokoh-tokoh lain. Tapi pada akhirnya para ulama sepakat bahwa mujaddid itu yajuzu ayyakuna aktsar min wahid fi mi'ah wahidah. Jadi boleh dalam satu abad itu mujaddidnya lebih dari satu. Karena menurut para ulama tidak ada orang yang kapasitasnya sangat komprehensif sehingga pembaharuannya itu menyentuh semua aspek kehidupan. Pasti harus dipecah-pecah. Mujaddid di bidang hadis siapa, mujaddid di bidang tafsir siapa, mujaddid di bidang sosial, ekonomi, politik siapa. Sehingga mujaddid itu bisa lebih dari satu. Belakangan muncul lagi satu syarah ulama yang mengatakan mujaddid itu tidak harus individu. Mujaddid itu bisa berbentuk sebuah pergerakan. Jadi kalau kita kembali ke hadis tadi, may yujaddid laha dinaha, orang yang akan man itu ismul mausul ya Ustaz Muhammad ya. Jadi yang memperbaharui agama ini. Nah, kata-kata man ya juzu ayyakuna syakhsun wahid atau aktar min syakhsin wahid atau al-muassasah ad-diniyah. Jadi gerakan keagamaan itu juga bisa disebut sebagai gerakan tajdid. Nah, oleh karena itulah Muhammadiyah melembagakan identitas tajdid. Jadi yang dilihat sebagai mujaddid itu bukan hanya muassisnya, bukan hanya Kiai Haji Ahmad Dahlannya, tapi Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan tajdid supaya gerakan Muhammadiyah itu identik dengan pembaharuan. Orang Muhammadiyah bernafas, nafasnya nafas pembaharuan. Muhammadiyah hidup di zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Presiden A, Presiden B, Muhammadiyah tetap disebut sebagai gerakan tajdid. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita semua sebenarnya adalah para mujaddid, sesuai dengan ruang lingkup, sesuai dengan konteks kita masing-masing. Oleh karena itu kita harus tahu karakteristik gerakan tajdid. Apa yang membuat suatu gerakan atau seseorang layak disebut sebagai mujaddid, sebagai pembaharu? Nah, ini yang akan saya uraikan. Ada 3 karakter gerakan tajdid. Yang pertama, gerakan tajdid itu selalu baca sejarah, selalu memiliki sense of crisis, memiliki pemahaman terhadap masalah, dan mendatangkan solusi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi itu. Tidak ada orang disebut sebagai mujaddid kalau menawarkan hal-hal yang lama atau tidak membawa jalan keluar untuk masalah yang terjadi. Mujaddid itu harus tahu gapnya apa, masalahnya apa. Nah, tugas kita sesuai dengan bidang masing-masing adalah mencari masalah. Memang berat jadi orang Muhammadiyah itu. Kalau tidak berat, semua orang bisa menjadi Muhammadiyah. Jadi menjadi orang Muhammadiyah itu berat. Tugasnya adalah memahami masalah dan menyelesaikan masalah itu. Saya belum lama, mungkin sekitar sebulan, diminta oleh PP ke Australia, ke Melbourne, memberikan pelatihan untuk guru-guru Muhammadiyah dan sekaligus aktivis PCIM di Melbourne. Guru-gurunya dari latar belakang yang beragam, etnis, Arab, Libanon, Palestina, India, Pakistan, Bangladesh, Singapura banyak, kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya Singapura, 1-2 orang Indonesia. Jadi Muhammadiyah punya keberanian membangun amal usaha di Melbourne dengan melalui konsorsium PTMA, semua sumbangan sekian M, akhirnya membebaskan tanah, membebaskan gedung. Sekarang alhamdulillah dalam 5 tahun pasca berdiri, jumlah muridnya sudah 200 dan lebih dari setengah ditolak.
Maksud saya, jadi kira-kira angka yang sama ditolak, 200 diterima, 200 ditolak. Jadi sekarang TP dalam perencanaan untuk melakukan ekspansi. Dan alhamdulillah lingkungan Australia itu memungkinkan untuk terjadinya pengembangan. Karena di Australia pendidikan disubsidi oleh pemerintah. Jadi dana operasional, gedung-gedung, gaji guru 80% berasal dari pemerintah. Bahkan mau bangun gedung baru itu 80% juga dari pemerintah, asal auditnya bagus. Nah, jadi catatannya kita warga Muhammadiyah jangan khawatir, jangan takut, jangan menghindar dari auditing. Kalau ingin maju, ya pemerintah mana ini? Nanti beliau yang menambahi. Jadi kalau proses auditingnya lancar, maka Muhammadiyah, PP Muhammadiyah akan mendapatkan kepercayaan baru untuk membangun gedung baru. Nah, sekolah itu lahir karena pemahaman Muhammadiyah terhadap krisis. Ada problem Islamofobia, umat Islam sebenarnya sudah cukup banyak di Melbourne itu. Dan umumnya sekolah-sekolah swasta yang ada di Melbourne itu harganya mahal. SPP-nya per bulan, per tahun sangat besar. Jadi sekolah Muhammadiyah itu yang ada di Melbourne itu sekolah dengan SPP termurah se-Melbourne. Jadi memang tugas orang Muhammadiyah itu memberikan yang terbaik dengan SPP yang terjangkau. Jadi sekolah itu lahir sebagai bagian dari identifikasi ada problem yang harus diselesaikan. Problem pendidikan Islam, problem Islamofobia, dan ini prinsip orang Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian. Buat apa terus-terusan mengeluh? Buat apa terus-terusan membuntu? Saya senang tuh ngobrol dengan PCM Australia tuh. Buat apa kita ngeluh-ngeluh Islamofobia terus tapi nggak berbuat apa-apa? Orang Muhammadiyah itu prinsipnya apa? Ini prinsip HW. Sedikit bicara, banyak bekerja. Orang Muhammadiyah itu gitu. Gila bekerja. Bahasa Inggrisnya workaholic. Suka mencari-cari masalah untuk mendatangkan solusi. Itu maksudnya Pak. Jadi masalah bukan untuk masalah. Nah, jadi sekali lagi gerakan tasdid itu selalu bermulai dari diagnosa yang benar, yang tepat untuk masalah apa yang terjadi. Kalau kita baca sejarah Islam, para ulama Islam selalu memulainya dari diagnosa yang tepat dan memberikan solusi yang tepat. Baca pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 40 jilid. Beliau hidup di zaman di mana ilmu itu dipisah-pisahkan, spiritualitas, tasawuf dipisahkan dari hukum. Jadi kalau orang sudah merasa dekat dengan Allah, mengikuti jalur tasawuf, jalur tarekat, dia mengabaikan hukum. Jadi dia udah merasa nggak perlu syariat. Fenomena yang sama di bidang filsafat. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu musuh terbesarnya siapa Pak? Kaum filosof. Abu Hamid Al-Ghazali tidak anti filsafat, tapi dia anti filsafat yang memusuhi agama. Dan mungkin banyak di antara kita nggak sadar, Abu Hamid Al-Ghazali itu adalah musuh besar dari Ibnu Sina. Ibnu Sina hari ini kan suka kita glorifikasi, kita bangga-banggakan. Padahal Ibnu Sina itu difatwa kafir oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Karena banyak pandangan fikihnya, di antaranya Ibnu Sina berpandangan saya ini kaum intelek, saya ini khawasul khawas, saya kelompok pemikir. Syariat Islam yang berlaku untuk orang umum tidak berlaku untuk saya. Bahkan lebih dari itu Ibnu Sina mengatakan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk orang umum. Itu kebenaran yang disampaikan untuk orang umum itu Al-Quran. Sementara untuk saya, kaum filosof, kebenarannya versi tersendiri. Apa yang disebut sebagai kebenaran adalah apa yang saya waris dari pemikiran Yunani. Nah, lahirlah Abu Hamid Al-Ghazali dengan ragam karya tulisnya. Demikian pula dengan Ibnu Taimiyah menulis berbagai karya tulis
Masalah filsafat tadi masih ada juga, masalah tasawuf juga masih ada. Tapi krisis terbesar yang dihadapi oleh Ibnu Taimiyah adalah krisis politik. Kejatuhan dinasti Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, karena serangan bangsa Mongol. Jadi Baghdad vakum selama 3 tahun, nggak ada ibu kota, nggak ada khalifah, karena serangan bangsa Mongol. Baru kemudian berdiri kembali setelah dinasti Mamluk yang berjalan dari Mesir ke Baghdad, menemukan di pojok kota ada orang berkulit hitam. Setelah ditanya, kamu siapa, ternyata dia masih keturunan khalifah terakhir. Lalu dibawa oleh Sultan Baybars dari Baghdad ke Kairo dan didirikan lagi lah kekhilafat Abbasiyah dan disokong seutuhnya oleh Ibnu Taimiyah. Jadi sekali lagi, gerakan tasdid itu adalah gerakan yang berangkat dari permasalahan yang dipahami dengan benar dan dipetakan dengan baik. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan satu fatwa tarjih yang sangat relevan dan perlu kita pahami baik-baik. Ini bagian dari sosialisasi. Jadi tahun 2026 ini Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa tentang pengalihan penyembelihan hewan dam dari tanah suci ke tanah tidak suci. Maksudnya ke tanah air. Jadi fatwa tentang pengalihan penyembelihan dam itu harus dipahami sebagai upaya Muhammadiyah untuk menyelesaikan krisis dan mendatangkan solusi. Apa krisis yang terjadi? Coba Bapak Ibu sekalian, ini beliau lebih tahu, Bapak Ibu yang di lapangan lebih tahu. Setiap tahun hampir 2 juta orang berangkat haji. Dan umumnya mungkin 80% adalah jamaah haji yang jenis haji tamattu atau qiran, sedikit yang ifrad. Dan semuanya membutuhkan hewan dam atau bahasa lainnya al-hadyu untuk disembelih, baik sebagai bagian dari ritual haji itu sendiri atau karena jaza atau karena jabron, karena denda kesalahan. Sudah pakai pakaian ihram, kok pakai parfum, potong kuku, potong rambut misalnya, atau bagi laki-laki sudah pakai ihram kok ternyata udah tawaf ternyata masih pakai celana dalam misalnya, nggak bayar dam. Jadi kebutuhan untuk penyembelihan daging itu tinggi sekali. Tapi kalau kita pelajari ekosistem di balik penyembelihan daging itu, manfaat terbesarnya tidak diambil oleh umat Islam. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, bahwa ritual haji itu yang sangat kompleks dari A sampai Z itu hendaknya mendatangkan manfaat bagi umat Islam. Manfaat itu manfaat apa saja? Manfaat ruhiyah yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, manfaat jasadiah, dan jangan lupa manfaat maliyah. Itu adalah ekosistem ekonomi yang sangat besar, tapi belum dimanage dengan baik oleh umat Islam. Kambing-kambing yang datang ke sana tanah suci itu kambingnya kalau nggak dari Australia, dari Brazil. Belum lagi ketika sampai di tanah suci berhadapan dengan problem surplus kambing, surplus hewan dam, yang ketika disembelih juga membutuhkan dana yang besar untuk memprosesnya. Apa dana yang besar itu? Pemerintah Arab Saudi harus mengimpor jagal. Banyak itu puluhan ribu jagal didatangkan selain mengimpor kambingnya sendiri. Terus ada lagi problem ekologi. Sekarang masih terus diperbaiki oleh pemerintah Arab Saudi, tapi kebanyakan haji yang dilakukan di tanah suci, penyembelihan dam yang dilakukan di tanah suci, pelaksanaannya kurang memperhatikan aspek syariah dan juga aspek kebersihan dan lingkungan hidup. Ada yang sembarangan. Kan fikih klasiknya menyebut harus dalam kota Mekah dan di luar kota Mekah. Ada yang menjual harga dam dengan sangat murah, dibanting 350 rial dapat kambing, plus ada yang cashback, ada yang tur. Tapi tanyakan mana kambingnya? Nah, belum tentu itu. Jadi ada tasdid di situ.
Kalau didatangkan Pak Ketua PWM membenahi ekosistem itu. Nah, karena pelaksanaannya tidak terjamin dengan baik, juga ekonominya tidak kembali kepada umat Islam, dan yang paling penting, karena Ijtihad Muhammadiyah harus berdasarkan bayani, burhani, dan irfani. Burhani tadi problem-problem di lapangan. Bayani apa? Harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Apa namanya? Peralihan penyembelihan dam dari tanah suci ke luar tanah suci. Dalam hal ini berarti ke Indonesia. Dalilnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penyembelihan hewan dam itu sendiri. Apa yang disebut ayat Al-Quran? Al-Quran mengatakan bahwa penyembelihan hewan dam itu hendaknya dengan tujuan satu, fakulu minha, yang kedua wa at'imul ba'isal faqir. Itu dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanyakan apa illah di balik penyembelihan hewan dam, ada dua. Satu, fakulu minha. Tujuan utamanya adalah kebutuhan konsumtif. Coba bayangkan orang yang dulu berangkat haji dari negara dan tempat masing-masing, mereka akan tinggal lama di tanah suci. Mereka harus punya keamanan logistik. Jadi hewan-hewan dam itu dibawa untuk disembelih dan dimakan sendiri. Nah, hari ini sistem logistik itu sudah digantikan dengan sistem catering. Mungkin masih ada Bapak Ibu sini yang naik haji dulu masih bawa rice cooker, masih ingat gak? Masih bawa Indomie. Sekarang udah gak perlu lagi, karena semua sudah disediakan oleh catering. Yang kedua, setelah fakulu wa at'imul ba'isal faqir, berikanlah makan kepada fakir miskin. Jadi tujuan utama penyembelihan dam itu adalah untuk memberi makan fakir dan miskin. Nah, kalau berbicara fakir dan miskin di Arab Saudi memang masih ada dan tampaknya akan terus ada. Kenapa? Karena Arab Saudi itu epicentrum orang di seluruh dunia ini mencari, mengadu nasib ke Ummul Qura, bukan hanya ke ibu kota, ke Ummul Qura. Maksudnya ke tanah suci. Kalau umroh kan melihat dari negara macam-macam itu, orang-orang berkebutuhan ekonomi. Jadi akan ada terus orang miskin, tapi untuk kebutuhan mereka itu akan tersuplai dari ya jamaah haji yang jumlahnya 2 juta. Nah, sementara kita di Indonesia juga berhadapan dengan problem stunting, kemiskinan, kebutuhan nutrisi. Karena pemahaman terhadap realitas itulah maka Majelis Takzim PP Muhammadiyah mengambil satu ijtihad bahwa dam boleh dialihkan ke tanah air. Alhamdulillah tahun ini haji kemarin dari 200.000 seluruh jamaah haji, 60.000 menyembelih di Indonesia. Jadi sepertiga sendiri itu mengikuti fatwa Muhammadiyah, Pak. Padahal fatwanya baru dikeluarkan bulan Ramadan. Jadi sebenarnya KBIH juga banyak protes. Ustaz, kami sudah beli duluan dengan PCIM, uangnya sudah kami keluarkan duluan, jadi udah nggak mungkin kami ambil lagi. Berarti kemungkinan tahun depan jumlahnya akan terus bertambah. Jadi bayangkan fatwa baru dikeluarkan Ramadan, di bulan Zulhijjah sudah ada 60.000 dari seluruh Indonesia jamaah haji yang menunaikan damnya di Indonesia. Banyak, Pak, alhamdulillah banyak. Jadi kalau nak ukur Muhammadiyah seperti ke Indonesia paling tidak. Kalau ukurannya adalah praktek penyembelihan dam tadi. Tapi kalau ukurannya sholat Idul Fitri duluan, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tapi kalau terawih duluan, nah belum tahu itu. Karena puasa duluan, Pak. Oke, jadi yang kedua, saya cepat-cepat karena harus berbagi ya Ustaz ya. Yang kedua, karakteristik gerakan tasdid itu memiliki pijakan metodologi yang kuat. Karena dia akan berhadapan dengan pemahaman terhadap nas, pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Harus memiliki manhaj, dan alhamdulillah Muhammadiyah sudah punya manhaj tarjih yang sangat kokoh, yang sudah teruji, sudah 1 abad lebih. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi Muhammadiyah sejak awal berdirinya dan terutama setelah berdirinya Majelis Tarjih itu memutuskan untuk tidak bermazhab. Bahasa Arabnya tidak bermazhab itu apa? Al-Madzahibiyah, kira-kira cocok itu.
Karena bagi Muhammadiyah tidak bermazhab itu membaca literatur-literatur yang ada, tapi tidak mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu, tapi menggunakan literatur mazhab sebagai pertimbangan. Tolong jangan disalahpahami, karena dalam spektrum umat Islam itu ada yang mengatakan tidak bermazhab itu sama dengan memusuhi mazhab. Salah, keliru itu. Tidak bermazhab itu artinya terbuka dengan beragam macam pikiran, membanding-bandingkannya satu lawan sama lain, mengambil dalil yang paling kuat, yang paling maslahat, dan itu yang diterapkan. Pada awalnya Bapak Ibu sekalian, pandangan metodologis tidak bermazhab itu adalah pandangan yang sulit diterima bagi umat Islam. Tapi disitulah letak tasdidnya. Tugas Muhammadiyah itu mendobrak. Pada awalnya ditolak, dikritik, dicaci maki, tapi sekarang diam-diam diikuti. Bahkan kawan-kawan kita yang selama ini mengaku secara ketat mengikuti mazhab Syafi'i. Coba lihat apa mazhab Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974. Tidak ada mazhabnya. Para ulama yang menyusun, memberikan draft awal untuk Undang-Undang Pernikahan itu, demikian pula dengan KHI, Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, itu melakukan komparasi dan memilih mana yang terbaik. Jadi dulu dicaci maki, ditolak, dianggap sesat karena agama itu bermazhab, tapi sekarang diam-diam orang mengikuti. Saya kebetulan juga praktisi di bidang ekonomi syariah. Di Indonesia ini ekosistem perbankan syariah, sumber pijakannya satu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia. Fatwa tentang murabahah, tentang ijarah, tentang mudharabah, dan seterusnya. Apa yang dilakukan para ulama di Dewan Syariah Nasional? Membanding-bandingkan sebuah mazhab. Karena kalau tetap hanya mazhab Syafi'i, nggak untung bank itu waktu, nggak akan dapat untung. Undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang warisan, pernikahan akan menyempitkan kalau hanya berasal dari satu mazhab. Nah, oleh karena itu, maka gerakan tasdid itu harus berpijak pada metodologi yang kuat, dan metodologi Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Ada kalanya ini tidak bermazhab, ada kalanya Muhammadiyah memandang pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama atau disebut dengan jumhur ulama. Ibu-ibu, bapak mengikuti KHGT. KHGT itu singkatannya apa? Kalender Hijriah Global Tunggal. Alhamdulillah hafal berarti. KHGT itu mudah menjelaskannya ke masyarakat. Kenapa? Karena mazhab fikihnya jumhur ulama mengatakan satu dunia satu hilal. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali itu qaul utamanya adalah ittihadul matali, kesatuan matlak. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan setiap tempat ada hilalnya masing-masing. Oleh Indonesia, oleh kita juga dulu dikembangkan. Setiap negara ada hilalnya sendiri-sendiri. Padahal di zaman Imam Syafi'i nggak ada negara ini. Nah, ada kalanya pendapat fikih Muhammadiyah mengambil yang paling rajih adalah pendapat jumhur ulama. Ada kalanya adalah pendapat minoritas ulama. Saya sebutkan contoh. Apa fatwa Muhammadiyah, pandangan fikih Muhammadiyah tentang ibu hamil dan menyusui yang tidak bisa puasa? Apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil dan menyusui? Kalau kita buka literatur 4 mazhab, semuanya pendapat berat. Yang paling berat itu mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib fidyah dan wajib qadha. Wah, bebannya ganda lu ya. Udah membawa anak, menyusui pun 2 tahun. Berarti kan tahun pertama hamil, tahun pertama menyusui, tahun kedua menyusui, 3. Itu harus dibayar qadha-nya, dibayar fidyahnya. Ada yang agak ringan dikit, cuma wajib qadha. Wajib qadha pun berat. Yang lain makan semua ini. Pak ketua kita makan, ibu-ibu puasa, itu bayar qadha. Nah, apalagi kalau anaknya banyak. Seperti Ustaz Muhammad dan saya sendiri berasal dari keluarga besar. Jadi
Benar itu. Akhirnya Majelis Tarjih membanding-bandingkan, ternyata ada pendapat sahabat Nabi yang dulu diabaikan oleh mazhab fikih. Pendapat Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, bagi para sahabat cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Dan itulah sekarang yang menjadi pendapat fikih Muhammadiyah. Yang lain coba yang mengaku mazhab Syafi'i, mengikuti mazhab Syafi'i nggak bab ini? Nggak bisa. Jadi orang yang mengatakan beragama harus bermazhab itu nggak realistis di lapangan. Pada akhirnya semuanya akan menjadi Muhammadiyah. Betul nggak, Pak? Itu. Ya tapi kalau disampaikan dengan hikmah, akhirnya dikata kok mau jadi sombongnya. Jadi ada kalanya Muhammadiyah mengambil pendapat minoritas yang roji. Ada kalanya pendapat yang diambil oleh Muhammadiyah itu tidak ada dalam jadi ada ijtihad kontemporer yang murni pandangan Muhammadiyah melihat realitas zaman sekarang. Lalu dam tadi atau zaman dulu lah Imam Malik sudah mengatakan dam fidyah itu boleh di luar Mekah. Apa contoh pendapat fikih Muhammadiyah yang tidak ada rujukan mazhab fikihnya? Haramnya nikah siri. Nah ini dosen-dosen hukum harus tahu karena akan ikut mensosialisasikan kalau perlu dibuat penelitian itu. Di lapangan praktek nikah siri. Nikah siri itu tidak boleh bagi Muhammadiyah. Tidak boleh melalui putusan munas, melalui fatwa. Kenapa tidak boleh? Itu potensial merugikan kaum perempuan. Jadi yang pertama kali harus menolak nikah siri adalah kaum perempuan. Dan kalau laki-laki sadar akan hak perempuan, apa susahnya tinggal membawa ke KUA kan ngurus dokumen ya. Jadi patut dicurigai, jangan-jangan ada orang berniat jahat nikah kok nggak mau dicatatkan di KUA. Itu nggak ada mazhab fikihnya. Mazhab kan KUA kan produk zaman sekarang. Tapi Muhammadiyah atas asas kemaslahatan mewajibkan pencatatan. Tuh. Kemudian satu lagi ini juga bagian dari tasdik Muhammadiyah. Kelahiran Majelis Tarjih itu sendiri sebenarnya bentuk tasdik. Orang Bapak Ibu sekalian dalam sejarah fikih itu mengidentikan ijtihad itu dengan ijtihad fardhi, ijtihad personal. Ulama berpikir menulis buku, lahirlah karya-karya yang besar. Kemudian di tahun 1927 Kiai Haji Mas Mansur mengusulkan berdirinya Majelis Tarjih dan ini adalah akademi fikih atau majma' fikih pertama di dunia Islam. Tahu nggak? Jangan-jangan Bapak Ibu udah tahu kalau Majelis Tarjih itu adalah majma' fikih pertama dunia Islam. Jadi organisasi tempat ulama berijtihad secara kolektif pertama dunia Islam. Kalau tahu yang agak tua ada di Mesir namanya Majma' Buhus mana Ustaz Andri. Di Majma' Buhus itu tahun berapa lahirnya? Tahun 1965. Yang afiliasi kepada OKI, Organisasi Konferensi Islam, tahun berapa lahirnya? Tahun 1981. Jadi ijtihad kolektif baru didirikan. MUI tahun berapa? Buya Hamka mendirikan jadi ketua pertama MUI. Tahun 1980, maaf, tahun 1975. Kan beliau wafat 1981. Majelis Tarjih berdiri tahun 1927 ketika Muktamar Muhammadiyah waktu disebut dengan kongres diadakan di Pekalongan. Tahun selanjutnya 1928 resmi berdiri dengan struktur baru, ketuanya Mas Mansur. Ketika muktamar dilakukan di Yogyakarta dan bersidang pertama kali Majelis Tarjih tahun 1929 ketika Muktamar Muhammadiyah di Solo. Maka lahirlah kalau kita buka HPT Kitabul Iman dan Kitabul Thaharah. Jadi dalam HPT itu pembahasan tentang iman dan thaharah itu lahir pertama kali di tahun 1929 sebagai ijtihad pertama kali. Nah itulah ijtihad kolektif pertama yang dilakukan. Sebelum itu ijtihad itu identik dengan individu. Dan itulah bentuk tasdid atau pembaharuan Muhammadiyah. Terakhir, yang ketiga, jadi karakteristik gerakan tasdid yang ketiga itu adalah inovasi. Nah ini kata kunci dan kata favorit ketua PWM kita. Jadi tasdid itu tidak lain dan tidak bukan adalah inovasi atau kebaruan, bukan sekedar mengulang-ulang yang lama.
Dalam hal ini ada satu fatwa penting yang ingin saya sampaikan karena ini terkait dengan dinamika sosial ekonomi budaya kita, Bapak Ibu sekalian. Fatwa Majelis Tarjih dikeluarkan belum lama di bulan Ramadan yang lalu tentang kripto. Kripto sebagai aset digital yang sah. Mestinya kalau berbicara dengan orang hukum tidak begitu sulit karena kripto ya bagian dari perkembangan dalam dimensi hukum. Jadi kita sekarang mengalami transformasi kebudayaan besar-besaran, Bapak Ibu sekalian. Dulu sistem perekonomian kita itu berbasis dengan barter, ya. Kemudian bergerak lagi menjadi mata uang emas. Emas kemudian beredar, tetapi karena terlalu berat diganti dengan kertas. Tapi kertas itu hanya perwakilan, karena di balik kertas itu ada emas cadangannya. Tetapi terjadi fenomena tahun 1971. Apa itu? Perang Vietnam. Amerika mengirim pasukan besar-besaran untuk menginvasi Vietnam. Makanya yang zaman muda yang nonton film Rambo berarti sedang termakan propaganda Amerika. Nah, Presiden Amerika waktu itu namanya Richard Nixon membutuhkan dana besar-besaran untuk mengirim pasukan ke Vietnam. Akhirnya yang dia lakukan apa? Mencetak uang sebesar-besarnya tanpa lagi mempedulikan cadangan emas. Since then, sejak saat itu until now, people are no longer care. Orang nggak peduli lagi dengan cadangan emasnya. Jadi uang kertas itu dicetak suka-sukanya. Jadi apa yang membuat uang kertas kita berharga? Karena legal tender, karena disahkan oleh negara. Nggak harus ada lagi cadangan emasnya. Nah, rupanya sekarang kebudayaan kita bergerak lagi. Apa yang disebut barang berharga adalah apa yang tidak punya wujud fisik, murni kode-kode digital. Lahirlah cryptocurrency tahun 2009. Karena krisis keuangan di Amerika Serikat, uang tidak percaya dengan bank, bank itu riba, bank itu suka meminjamkan uang sembarangan padahal cadangannya nggak cukup. Akhirnya lahirlah cryptocurrency. Lahir dari satu mata uang digital pertama namanya Bitcoin, sekarang puluhan ribu jumlahnya. Nah, sekarang di hadapan perkembangan kebudayaan, ekonomi yang sekarang terus terjadi di depan kita sangat cepat, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana sikap fikih Muhammadiyah? Nah, Majelis Tarjih mengkaji masalah ini cukup lama, dari 2022 sampai 2026. Tahun 2022 sempat mengharamkan. Jadi tidak perlu malu juga mengatakan Majelis Tarjih sempat mengharamkan karena kekhawatiran ini jangan-jangan penipuan, jangan-jangan tidak aman, nanti merugikan umat, kehilangan asetnya. Tapi setelah pengkajian mendalam, kita sadar bahwa penipuan itu dimanapun akan terjadi. Orang nabung di bank bisa ketipu, orang megang uang kertas bisa ketipu, pegang emas perak fisik bisa ketipu. Itu ketipu itu unsur terpisah daripada hukum asalnya. Oleh karena itu Majelis Tarjih beristihad, kripto sebagai aset digital itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Yang membuat dia jadi tidak mubah apa? Kalau satu, kripto digunakan untuk transaksi yang haram. Ada orang mau judi online, harus punya kripto dulu. Beli dulu kripto, kemudian bisa berjudi online. Berarti kripto jenis itu haram. Untuk mengakses pornografi, untuk digunakan transfer urusan teroris, narkoba misalnya. Atau haram karena caranya, di dalamnya ada riba. Misalnya yang paling umum dilakukan, orang jual beli kripto tetapi tidak on the spot. Dibeli sekarang tetapi barangnya diserahkan nanti, uangnya diserahkan nanti. Nah, itu yang disebut dengan perdagangan future. Itu bentuk yang haram. Jadi kripto hukum asalnya mubah. Dan fatwa kita, ini perlu saya sampaikan, itu disusun, dikeluarkan supaya umat Islam bisa mengambil manfaat ekonomi dari ekosistem baru bernama kripto ini. Bapak Ibu, ini terutama anak-anak muda kita, nggak tahu kalau di Palembang, di Jogja sudah banyak sekali yang bermain kripto. Sebenarnya itu tren yang positif daripada anak-anak kecil habis uang buat beli pulsa, main game, atau judi online, atau gonta-ganti beli HP. Lebih baik punya uang disimpan dalam bentuk kripto, pada waktunya harganya akan naik. Nah, kami mengamati selama ini yang sudah paham kripto dan menjadi kaya karena kripto itu non-muslim.
Jadi fatwa itu keluar sebenarnya untuk menguatkan ekonomi umat Islam dan supaya umat Islam belajar teknologi baru. Gitu. Dan akhirnya Majelis Taklim setelah pengkajian secara mendalam mengeluarkan fatwa hukum asal dari aset kripto itu mubah, tapi tetap dengan kehati-hatian. Gunakan uang dingin, jangan SPP anak digunakan untuk beli kripto. Gitu. Jadi hanya uang tersisa lah, duit gaji lah dibayarkan SPP, bayarkan kontrakan, cicil mobil, cicil rumah, ada sisa baru invest di kripto. Jadi itu kembali kepada individu, jangan menghalalkan segala cara. Kalau ada orang yang menyalahgunakan uang SPP belikan kripto, itu jangan salahkan majelis tarjihnya, salahkan individunya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karakteristik gerakan Tasdid itu yang pertama tadi adalah memiliki pemahaman terhadap krisis dan memberikan solusi. Yang kedua, berpijak pada metodologi yang kokoh. Yang ketiga, apa tadi? Berinovasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Pak Moderator, Pak Dr. Rumansyah kalau kepanjangan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita menjalankan kuliah 1 semester. Ya, materi tadi tarjih dan tajdid. Kita masuk ke semester 2. Ya, yang baru datang tadi tidak lulus ya. Ya, di YouTube deh ya. Akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Basit Yasi, MPDI, Tabligh dan Dakwah, kan bisa? Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Yang terhormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Pak Yai Ridwan, Mudir Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, Ustaz Dr. Muhammad Zainuddinawi, Ustaz kita dan juga Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Ustaz Muhammad Rafiq Mudzakkir, Doktor, Bapak Rektor dan para wakilnya, Bapak Dekan, utamanya Dekan Fakultas Hukum, para dosen, ustadz-ustadzah dan semua sivitas akademika yang hadir. Ada Ibu Aisyah juga, dan juga mungkin dari ada pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya hormati. Hadirin semuanya yang saya hormati, alhamdulillah sore ini dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah insya Allah. Satu, karena pijakan kita diawali dari silaturahim, dan itu keberkahannya adalah menambah rezeki dan juga bisa memperpanjang umur insya Allah. Saya sudah pernah silaturahim ke sini dan juga umur kita panjang, ketemu Pak Yai Ridwan lagi, dan mudah-mudahan umur kita panjang Pak Ridwan, bisa ketemu lagi dan untuk semuanya. Di WA itu saya diminta untuk bicara sekitar, jadi sekitar dakwah dan tabligh, ya berarti sekitarnya saja, nggak usah di dalamnya. Tadi Ustaz Rafiq sudah bicara masalah ketarjihan dan memang kepakaran beliau di situ. Kalau saya lebih ke lapangan mungkin, tapi mohon nanti dipahami. Saya awali dari bawah, kemudian nanti saya naikkan ke atas, sampai nanti akan dipahami oleh BWM dan universitas, sehingga nanti apa yang hendak kita lakukan di dalam persyarikatan yang tadi disampaikan oleh pimpinan wilayah, bahwa roh kita adalah dakwah itu, kajian itu. Saya bicara begini, dakwah yang paling
esensial di persyaratan kita itu adalah dakwah di akar rumput. Kalau dakwah di universitas, di masjid, itu orang soleh semua itu sudah mau masuk surga. Jadi ibarat kata kajian di situ hanya merefresh ingatan kita saja, bukan dalam rangka yang real untuk menyelamatkan orang dari ketidaklurusannya itu. Karena yang ke masjid kan berarti orang soleh. Orang nggak soleh nggak mau ke masjid, pintunya saja nggak mau noleh. Nah, dakwah yang utama itu adalah dakwah di akar rumput itu. Nah, dakwah di akar rumput itu adalah dakwah yang satu, menyentuh langsung kepada masyarakat. Kedua, itu menggunakan metode yang sederhana dan membumi. Jangan yang repot-repot. Nanti kita tunjukkan faktanya. Dan ketiga, harus berbasis kebutuhan real. 3 komponen ini seyogyanya kita yang lebih berhak untuk mengakuisisi dan mengimplementasikan. Tapi justru misionaris. Jangan perhatikan misionaris, tidak lepas dari 3 ini. Jadi menyentuh langsung kepada masyarakat umum. Kemudian menggunakan metode yang sederhana. Tidak berarti kok target itu tidak penting. Tapi untuk di konteks dakwah itu kalau target yang dilakukan agak sulit itu. Nanti kita tunjukkan faktanya. Nah, kemudian harus berbasis kebutuhan real. Sehingga dalam hal ini kadang kita berdakwah itu tidak membawa masalah yang ditargetkan majelis target. Tapi kita justru tanya kebutuhan orang itu apa. Ketika kita berkunjung ke daerah pelosok, kebutuhan orang itu adalah sembako. Kemudian sosial target buyar. Karena yang dibutuhkan sembako. Sehingga walaupun materi target itu penting, itu dianggap tidak penting. Bahkan kadang mau duduk di situ dalam kondisi terpaksa tidak mau mendengarkan sambil mikir, saya ini butuh sembako kok malah ditarjiki begitu. Nah, sehingga begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam konteks ini kita perlu memahami sehingga kemudian nanti apa yang kita lakukan itu betul-betul mengena. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara Rasulullah mengimplementasikan model seperti ini. Itu penting. Andai kata kok kemudian, mohon maaf ini Ustaz Rafi, mensosialisasikan target itu penting. Tapi ketika kita hadir di tingkat bawah, di grassroots, itu agak susah ini. Sehingga ketarjikan itu perlu kita paham. Utamanya adalah kita yang di elit. Ketika dibutuhkan orang itu tahu jawabannya. Tapi di konteks dakwah itu perlu sentuhan yang memang betul-betul nanti bisa diterima dan dipahami. Dan kadang agak jauh dari tarjik dulu kadang. Bahasa Pak Ketua PWM ngawur-ngawur dikit gitu. Saya ambil contoh begini. Kayak apa ininya sikap Rasulullah masalah dakwah yang harus berbasis kebutuhan real. Kemudian harus menggunakan metode sederhana yang nanti gampang diterima dan kemudian tidak dianggap bahwa dakwah kita itu kaku dan seterusnya. Kita perhatikan satu-satu. Rasulullah SAW ketika ada melakukan pelanggaran, dan karena Rasulullah memandangnya kita sekarang ini di konteks dakwah dan di era dakwah, tidak kemudian melakukan hukum yang memang sudah berlaku. Yang paling populer adalah orang Badui yang kencing di dalam masjid itu. Itu kalau konteks tarjik yang dibawa mesti haram itu. Karena kencing itu najis dan tidak boleh kencing di dalam masjid. Dan dalam konteks ketarjikan mesti diputusi bahwa orang ini bersalah. Andai kata kok kemudian dia itu mengelak dibawa ke persidangan tetap salah dan harus dihukum. Tapi konteks dakwah bisa lari dari kenyataan itu, dari ketarjikan. Yang waktu itu masih ingin berpedoman dengan target itu adalah para sahabat. Sehingga ketika ada orang Badui yang kencing di masjid, yang berdiri dan ingin menghardik dan memarahi Badui yang kencing itu kan para sahabat.
Jadi qaman nasu ilahi yaqau alaihi. Orang-orang para sahabat itu berdiri dan mendatangi dia untuk menghardik dia. Tapi kata Rasulullah apa? Bilangnya, da'uhu, biarkan dia. Wa ariku ala baulihi danuban min ma'in. Siram saja kencingnya itu seember dengan air. Perhatikan kata terakhir yang diucapkan Rasulullah. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan diutus untuk memberi kesulitan. Ini maksudnya adalah di konteks dakwah. Nah, mumpung ini Zoom ya, di daerah, di pelosok, biar ada pemahaman ini. Kita di Muhammadiyah itu punya pegangan yang memang sudah kita sepakati, tapi di konteks dakwah kadang kita harus fleksibel. Tidak bisa kemudian kita sesuai target, itu tidak bisa. A.R. Fakhruddin itu kalau pedomannya target tidak akan mau ngimami sholat tarawih di Jombang yang 11 rakaat, yang 23 rakaat itu. Kira-kira begitu. Tapi coba perhatikan A.R. Fakhruddin. Ketika berkunjung ke Jombang, lalu dipersilakan oleh Gus Dur ngimami dan itu sholat tarawih. Andai kata A.R. Fakhruddin itu kenceng dengan target, mesti begini. Mohon maaf kalau saya diminta untuk ngimami sesuai dengan ketarjikan kami adalah tarawih itu 11 rakaat, 8 cross witir, 3 witir. Kalau mau monggo, kalau enggak jadi. Tapi perhatikan bagaimana menyentuh kebutuhan real. Kebutuhan real masyarakat NU itu adalah cepat selesai dan sesuai jumlah. Itu kebutuhan real. Tapi perhatikan A.R. Fakhruddin cerdasnya. Ngimami dengan tartil, nyampe rakaat ke-8 itu menoleh ke jamaah dan ingin menanyakan kebutuhan realnya. Bagaimana Bapak Ibu jamaah, kita lanjut 23 atau 8 terus kita tutup 3 witir? Karena kebutuhan realnya adalah cepat. Apa jamaah jawabannya? 11 saja Pak Yai. Coba, mohon maaf Ustaz, kayak gini nih target redam dulu. Maksudnya apa? Sentuhan real di masyarakat dalam dakwah itu penting. Jangan kemudian kita itu menggunakan konsep yang sudah diketok palu di Muhammadiyah kemudian diterapkan di konteks dakwah. Tidak bisa. Tidak selalu bisa. Nah, coba Rasulullah itu tadi. Andai kata Rasulullah itu konteksnya konteks adalah yang sudah disepakati bahwa kencing itu najis, tidak boleh kencing di dalam masjid. Nah, orang Baduy ini kebutuhan realnya adalah kencingnya itu di kampungnya. Dia tidak peduli mau banyak orang, mau apa, mau di mana, ya seperti itu. Itu kebutuhan realnya. Nah, Rasulullah tidak menghardik itu, biarkan di desanya juga begitu. Nah, tapi karena sentuhannya bagus begitu dengan metode sederhana, lalu kemudian dia tidak dihardik, tidak dimarahi, maka kemudian Rasulullah menyuruh kepada sahabat untuk menyiram. Maka orang Baduy itu tanya, kenapa kok saya kencing dibersihkan? Padahal saya di kampung juga seperti itu. Coba. Nah, dijawab oleh Rasulullah, kencing itu najis, masjid itu suci, tidak boleh dikencingi. Baru nyadar tanpa tersakiti. Coba kalau sejak awal ditempeleng, kira-kira yang dibawa ke kaumnya sana, ke kampungnya, itu masalah najisnya kencing atau tempelengannya? Menurut jenengan, tempelengannya. Nggak akan belajar targetnya. Tempelengannya yang dibawa. Sudahlah, jangan dekat dengan Muhammad lagi. Saya loh biasa kencing kayak di kampung kita itu ditempeleng. Nggak ingat kalau kencing itu najis, nggak ingat. Kita di Muhammadiyah juga begitu. Dalam berdakwah di grassroots itu jangan kaku. Apa kebutuhannya? Kadang kita tidak perlu dalil. Hanya membawa sembako itu sudah jalan. Dan itu yang diadopsi oleh misionaris, Bapak Ibu. Kadang kita tidak menyadari hal itu. Kadang kita juga kaku lagi menggunakan konsep sadudaroe. Sadudaroe itu adalah melarang sesuatu yang tadinya mubah, tapi karena bola batu don
ada dugaan yang paling kuat kalau nanti dibiarkan akan memunculkan sesuatu yang tidak baik, maka sejak awal yang mubah itu dilarang. Itu konsep satu daroe. Saya ambil contoh, misalnya sekarang menjamur kafe, lalu bola batu zon jadi prasangka yang kuat, lalu nanti ditargetkan bahwa kafe itu tidak boleh karena nanti dibuat mabuk-mabukan macam-macam. Maka sejak itu nggak boleh buka kafe. Padahal secara hukum buka kafe boleh atau tidak? Boleh kan? Nah, jika menggunakan konsep satu daroe, maka karena bola batu zon nanti di kafe itu memunculkan hal yang tidak baik, kafe secara target dihukumi haram. Begitu. Di konteks dakwah nggak bisa. Perhatikan Rasulullah SAW. Pada satu saat Rasulullah menggunakan konsep satu daroe. Tapi ketika mad'u, audien yang mau didakwa itu punya alasan lain, itu Rasulullah pindah. Gak jadi menggunakan konsep satu daroe, tapi menggunakan konsep real, kebutuhan realnya itu apa, lalu diberi arahan yang itu tadi. Di Muhammadiyah itu harus mencari masalah dan menyelesaikan solusinya, ya kan? Pertama Rasulullah menggunakan konsep satu daroe apa? Bola batu zon. Orang yang duduk-duduk di pinggir jalan itu adalah nanti akan memunculkan kejelekan, bisa jadi menggoda wanita yang lewat, bisa jadi sweet, bisa jadi macam-macam. Maka sejak awal Rasulullah sudah menggunakan konsep satu daroe itu menutup sesuatu atau melarang sesuatu yang sebenarnya asalnya boleh menjadi tidak boleh. Duduk di pinggir jalan secara hukum boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau bola batu zon, artinya prasangka yang lebih kuat nanti memunculkan hal tidak baik, maka sejak awal duduk-duduk di pinggir jalan itu dihukumi tidak boleh. Apa instruksi Rasulullah? Fatwa Rasulullah pertama, iyyakum wal julus fit turqah. Tinggalkan wahai sahabat duduk-duduk di pinggir jalan itu. Maka para sahabat bilang, qalu ya Rasulullah, malah namin majalisina budun natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan duduk-duduk berkelompok di pinggir jalan ini karena kita bicara tentang masalah kita dan cara paling efektif seperti ini. Rasulullah pindah. In abaitum ilal majlis fa'atut tariq haqqahu. Kalau kamu tidak bisa meninggalkan kecuali duduk-duduk di pinggir jalan begini, maka berilah jalan itu haknya. Itulah tarjih tadi, yaitu mencari masalah solusinya apa. Nah, di dalam konteks dakwah pun begitu. Sehingga kadang kita agak menyeberang dari tarjih loh, Ustaz. Tapi dalam rangka bagaimana menggait hati orang itu ikut apa yang kita instruksikan ke depan. Dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dan orang di grassroots itu kan minim pemahaman. Jangankan masalah yang ditargetkan, masalah yang amalan yang dilakukan Muhammadiyah kan nggak mau baca, nggak mau lihat, nggak mau tahu. Dan itu kan persis yang ada di dalam Al-Quran itu. Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqan, ya kan? Wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallahu alaihi ala rasulihi wallahu alimun hakim. Orang Badui yang diceritakan tadi itu adalah yang paling kuat kekufurannya dan kemunafikannya. Wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallahu alaihi, dan mereka itu lebih pantas untuk tidak tahu batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya sama di Muhammadiyah di grassroots itu bukan karena kok kekufuran atau kemunafikannya kuat, tapi masalah ketidaktahuannya tentang Muhammadiyah itu lebih kuat. Sehingga kemudian apa? Ya kita harus fleksibel. Jangan kemudian kaku. Nah itu dakwah grassroots itu begitu. Permasalahannya sekarang adalah, biar ini tidak berkepanjangan, permasalahannya adalah yang sampai sekarang dan itu menjadi permasalahan yang klasik, itu adalah para sumber daya manusia kita yang membidangi dakwah itu masih minim, sangat minim, utamanya di grassroots. Ya kalau di kampus banyak Pak Dekan, di kampus banyak, di PWM banyak, di kantor PDM banyak. Coba tanya di pelosok-pelosok itu kayak apa. Nah,
Oleh karena itu, disitulah kita harus ada pengkaderan dan sifatnya harus kontinu, istiqomah. Apa yang harus kita lakukan? Banyak hal. Di antaranya adalah kalau di sini mendirikan PKUM. Kalau di Surabaya PKUT, ada T-nya. Kalau di sini kan nggak ada T. Pendidikan kader ulama Muhammadiyah gitu. Kalau di Surabaya itu PKUTM, Pendidikan Kader Ulama Tarjih Muhammadiyah. Itu kalau yang baca tarjih. Tapi kalau yang baca tabligh, Pendidikan Kader Ulama Tabligh, T-nya diambil tabligh. Wis pokoknya serba bisa lah bilang gitu. Dan itu harus. Nah makanya kemudian donatur kita Sefuri itu, dan sebenarnya saya tidak tangan kanannya ya dari beliau sendiri. Itu adalah mensupport kita di situ, sehingga kemudian termasuk mendirikan ma'had itu, dan tujuannya untuk itu, ingin dengan Muhammadiyah. Begitu. Nah, kita sudah fasilitasi, kadang kita lupa langkah. Apa yang harus kita lakukan? Banyak sebenarnya. Kalau di Jawa Timur itu ada pengkaderan sejak dini, mulai dari TK TPA itu sudah dikader. Untuk mengetahui, dan ini sebagai audit kita tentang program itu jalan atau tidak, maka kemudian setiap tahun kita adakan festival anak soleh Muhammadiyah yang disingkat TASMU. Dan di Jawa Timur itu sudah berjalan 3 kali, berarti 3 tahun sudah. Perkembangannya luar biasa. Anak SD, ya kan, ibaratnya kelas SD, itu sudah berani ikut lomba syarhul Quran, mensyarah ayat Quran. Dan itu di dalam perlombaan sudah luar biasa, kaget gitu. Apa sih sebenarnya efeknya? Efek dari adanya perlombaan itu, semua tingkatan ke bawah, dari PDM cabang sampai ranting, itu sudah mendidik anak-anaknya untuk diikutkan lomba itu. Secara tidak langsung sudah mengenal pendidikan itu. Setelah ada FASMU, nanti ada tingkatan selanjutnya, namanya AMM, Akademi Mubalek Muhammadiyah. Itu lebih rinci lagi, lebih real lagi, lebih detail lagi. Dan itu jenjang yang lebih atas. Yang dipilih adalah kiriman dari daerah-daerah, dari cabang dan seterusnya dikirim untuk dilakukan pengkaderan melalui AMM itu. Di Jawa Timur sudah jalan lama. Ada tingkat wilayah, ada tingkat daerah. Di tingkat daerah itu pun sudah melakukan AMM, walaupun nanti di tingkat wilayah ada tingkatan itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Karena itu sulit Bapak Ibu, susah. Kita yang tua-tua ini nanti menjadi capek dan menjadi apa ya, punya sikap gimana ya ini kok kita saja yang tua, yang muda mana ya, karena langkah kita yang kurang pas. Nah, harus ada perjalanan begitu. Nah, saya kembali lagi tentang adanya ma'had itu. Ma'had itu sebenarnya waktu itu keinginan kita adalah membangun di semua universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Berarti langkah yang kita tempuh waktu itu sejumlah universitas berarti ya sekitar 170 sekian. Nah, tapi qadarullah karena faktor apa kemarin Covid macam-macam itu berhenti kita. Karena sejak Covid itu agak amburadul itu finansial yang dimiliki oleh donatur. Sehingga kemudian keputusan kita adalah ma'had-ma'had yang sudah terbangun itu diserahkan kepada universitas yang membawainya untuk dilanjutkan. Lalu kemudian pembiayaannya sudah diserahkan kepada universitas. Nah, saya tunjukkan efek positifnya tentang pengkaderan dan seterusnya itu, termasuk nanti efek kepada universitas. Dari adanya FASMU, dari adanya AMM, dan dari adanya ma'had itu, universitas kalau mau memanfaatkan itu semua menjadi ringan beban universitas di masalah PMB. Yang menjadi
Kita lanjut. Jadi efek positifnya dari apa yang kita lakukan itu kalau disandingkan dengan universitas itu ringan dalam PNB. Mulai dari kader kita yang kita ikutkan AMM itu menjadi corong untuk di penerimaan mahasiswa baru, dan mereka lah yang mensosialisasikan tentang itu. Contoh real Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar itu support dari Ma'had tentang PMB itu besar dan sangat dirasakan oleh universitas itu, sehingga mahasiswa yang datang di Ma'had itu kan dari berbagai daerah, dari berbagai pelosok, dan itu yang menyuarakan tentang Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu diakui oleh rektornya, saya berkunjung ke sana berkali-kali. Kemudian Ma'had-ma'had yang lain kita instruksikan untuk mengadopsi cara itu. Satu sisi buat persyarikatan itu juga menguntungkan, sisi lain buat secara khususnya itu kepada universitas itu juga menguntungkan di situ, sehingga biayanya murah. Nah, kemudian dari kegiatan FASMU, Festival Anak Soleh Muhammadiyah, kemudian Akademi Mubalik Muhammadiyah, itu peserta tidak kita kenakan uang sama sekali. FASMU itu Festival Anak Soleh Muhammadiyah itu kan dan diikuti 1000 peserta. 1000 peserta itu tidak bayar sama sekali. Gimana caranya kita menggali dana? Ya dari aum-aum yang kita punyai. Kita minta dari universitas, minta dari rumah sakit dan seterusnya. Kan ada pos-pos untuk itu semuanya, dan itu kita manfaatkan di situ. Sehingga kemudian animo dari peserta itu luar biasa. Sampai sekarang, jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan FASMU tingkat wilayah, itu seleksi di daerah sudah luar biasa. Makanya kemudian perkembangannya sangat bagus. Dan itu baru ada di Jawa Timur. Oleh PP diminta untuk dinasionalkan, tidak hanya wilayah. Nah, kemudian kemarin Ustadz Fatur Rahman Kamal sebagai Ketua Majelis Tabligh pimpinan pusat hadir di FASMU. Setiap FASMU beliau hadir, dan kadang Ustadz Adi Dayat juga ikut hadir. Nah, beliau menginginkan agar itu dinasionalkan. Kemudian kami sampaikan bahwa gak apa-apa, andai kata kok kemudian Jawa Timur itu menjadi pelaksana awal, kemudian nanti diikuti wilayah lain gak apa-apa. Cuman kami mohon untuk masalah pengadaan finansial PP harus bertindak masalah ini. Begitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Satu sisi kita memikirkan tentang kaderisasi karena kebutuhan dakwah di grassroots itu begitu, itu keluarnya luar biasa. Gak tahu saya di Sumatera Selatan ini keluhan tentang di daerah-daerah bahwa Muhammadiyah itu mengambil dari Ustadz non Muhammadiyah itu ada atau tidak ada. Kalau di Jawa Timur luar biasa keluhan itu sama. Nah, karena sama kan berarti kita gerakannya juga harus sama. Dan kita harus mendidik kader-kader kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah teratasi di Jawa Timur itu. Karena memang betul-betul di Akademi Mubalik Muhammadiyah itu kita didik betul-betul. Sampai yang di FASMU itu yang kita lombakan itu adalah membaca kitab Qur'an. Kitab yang tidak ada harokatnya itu dilombakan. Dan itu loh
anak SMP SMA sudah berani ikut itu, coba. Artinya kelas SMP, kelas SMA, kelas sanawiyah, kelas aliyah itu sudah berani ikut itu. Dan kadang jurinya agak kaget kok sampai sejauh ini ya anak-anak. Ini berarti didikan di daerah, didikan di cabang itu sudah luar biasa. Dari fasmu pertama, fasmu ketiga, fasmu kedua, fasmu ketiga itu perbedaannya sudah sangat jauh. Di fasmu ketiga ini mutunya sudah luar biasa, melampaui apa yang kita pikirkan dari dulu. Nah, coba kalau itu kita bisa melakukan di semua wilayah, mudah-mudahan nanti Kiai Ridwan bisa memikirkan tentang itu. Kiai Ridwan hanya menginstruksikan saja. Nanti yang Bapak belur kan daerah sama cabang, kan pimpinan wilayahnya instruksi. Jadi kayak saya itu di wilayahnya instruksi, tapi memberi arahan. Jangan hanya instruksi, arahannya kayak apa ditunjukkan. Oh, luar biasa, daerah itu senang, sampai cabang itu senang. Bahkan kita kadang lupa itu ditanyakan, kapan fasmu dilaksanakan? Kami sudah melakukan seleksi di daerah ini itu. Dan sekarang itu malah diminta, malah kita tidak boleh berhenti. Malah sekarang harus ada tambahan lomba lagi macam-macam. Ya karena sudah tahu dampaknya itu. Sehingga subhanallah, ternyata potensi anak kita itu luar biasa kalau memang digali, kalau dibina. Nah kadang kita lupa tentang itu. Nah makanya begini, ya Tuhan, kajian itu penting, tapi jangan kajian itu sebatas di level elit, tingkat BWM, tingkat pimpinan. Coba pikirkan orang yang di bawah itu. Mohon maaf Ustaz, jadi itu kalau tanya di bawah ya apa ya, kalau bahasa Jawanya nol putul, tidak tahu apa-apa. Jangankan tarjih, kita tanya apa nggak tahu gimana. Nah coba kita pikirkan yang itu. Nah tentu sentuhan-sentuhan yang fleksibel itu penting dalam dunia dakwah itu, sebagaimana para pendahulu kita yang sudah saya sampaikan contohnya itu. Dan itu real loh. Dan kadang kita itu apa ya, membuat inovasi itu penting. Saya ambil contoh misalnya, jenengan sudah dengar berita ya masalah penutupan lokalisasi terbesar di Asia di Surabaya itu, Doli. Sampai kok kenal padahal itu di Surabaya loh. Jadi lokalisasi terbesar se-Asia itu di Doli. Sama di Surabaya, banyak di Surabaya tempatnya itu, banyak. Jadi ya, kalau yang lain itu kan tidak vulgar seperti di Doli. Kalau di Doli itu kan kayak toko, ada etalasenya. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, jadi wanita-wanita itu diletakkan di etalase. Kita jalan itu kalau lihat ke situ tahu, terang banget itu ditutup. Nah, kami tunjukkan cara penutupannya. Misalnya kalau di Doli itu agak beda, tapi kalau di tempat lain itu begini. Kita membuat inovasi. Mereka tidak kita larang untuk buka. Bahkan kita instruksinya silahkan buka. Tapi akses menuju lokalisasi sering kita gunakan tablik akbar. Coba mereka buka di dalam, di kompleknya itu, yowes dangdutan macam-macam rame. Tapi di jalan akses menuju situ sering kita gunakan tablik akbar. Maka para pelanggan itu mau lewat mana ke situ. Jadi kita tidak berhadapan secara hukum, kita tidak pernah menyuruh tutup, ya kan? Itu proses waktu mau dieksekusi ditutup loh ya. Nah pada akhirnya apa? Banyak yang dijual karena merasa rugi. Yang beli siapa? Terbanyak dibeli oleh orang Muhammadiyah. Jadi rumah-rumah untuk dipakai mesum itu balkana rugi. Yang terbanyak membeli adalah orang Muhammadiyah. Itu diantaranya. Dan apa kata Tarjik tadi? Ketemu masalah, solusinya apa? Setelah ditutup, itu kita harus memberikan solusi. Jangan hanya ditutup lalu diberi pesangon, itu namanya tidak nutup, itu sama dengan nyuruh pindah tempat. Kenapa? Habis dapat duit itu tidak berhenti, tapi cari tempat lain. Muhammadiyah tidak mau melakukan itu. Apa?
jangan buka lagi. Tapi ini warung. Sekarang dagang kopi, dibuatkan rombong sayur, jualan sayur. Itu masih belum selesai masalah, Ustaz. Ya takjil mentakjilkan itu menjadi beban buat kami, Ustaz. Jadi setelah dibuatkan warung itu tidak selesai masalah, memikirkan lagi. Kalau tidak lakukan nanti nggak kerasan untuk jualan. Maka apa strateginya? Ibu-ibu diinstruksikan kalau belanja sayur jangan ke pasar, belanjalah di kios-kios mereka. Kerasan. Bapak-bapak nggak usah dibuatkan kopi di rumah, kopilah ke warung itu. Kerasan. Terus nggak usah kemudian terlalu naik ke level. Apakah mereka tidak perlu dirajam? Belum berlaku di Indonesia itu. Yang berlaku adalah masalah kita, bagaimana mereka itu menjadi baik. Masalah nanti urusan kesalahan yang lalu itu ada panitianya sendiri, malaikat, jangan kita. Kita itu adalah merubah. Itu tadi, itu tadi. Merubah yang tidak baik menjadi baik kayak apa? Sampai segitunya. Dan saya ikut membina di situ 6 bulan, Bu. Biasa saya setiap hari kumpul dengan para itu tadi. Biasa 6 bulan saya ikut membina di situ. Itu likurnya macam-macam. Sampai ada yang saya tanya detail, mohon maaf ini saya ceritakan. Sejak kapan Mbak sampai kerja begini? Sejak umur 16 tahun. Sekarang umur sampai berapa? 42 tahun. Dari 16 tahun ke 42 berarti berapa tahun? Ya? Dari 16 tahun ke 42 berapa tahun? 26. Saya tanya, belum berhenti pertanyaan saya, Bu. Setiap hari pelanggan sampai berapa jumlah? Katanya antara 10 sampai 11. Belum selesai pertanyaan saya. 10 sampai 11 itu orang satu berkali-kali ataukah beda orang? Beda orang, coba. Terus tak bilang gini, coba dengan hitung. Per hari itu saya buat rata-rata 10. Berarti kalau sebulan 300 orang kan? Kalau setahun, tak tanya asal sampai dari mana, dari sini. Itu pelanggan sampai kalau di Baris dari Surabaya sampai ke rumah jenengan. Waktu itu orangnya dari Pacitan, mohon maaf. Dari Pacitan itu tembus saya bilang gitu. Itu baru menangis. Terus tanya begini, Ustaz, apakah dosa saya diterima? Saya nggak usah berbelit-belit, nggak diterima, saking besarnya tidak begitu. Selama jenengan mau bertobat sesuai dalilnya, insya Allah gitu. Gak usah main tarjik terus dirajam aja, ya tak berangkat. Itu cara kita dakwah. Yang terpenting kan penyakit itu hilang kan begitu. Coba kalau mudah-mudahan di Sumatera Selatan tidak ada ya begitu-begitu. Kalau mau menutup begitu caranya, akses menuju situ sering pakai tablik akbar, nggak laku. Biarkan mereka buka. Kan itu strategi kita. Tapi saya nggak berbiaya itu. Saya nggak berbiaya, Ustaz. Jadi membelikan mukena, membelikan itu ya gampang. Saya telepon teman-teman, ada uang, ini saya target saya ini transfer, gampang Pak. Gampang. Banyak orang yang berduit itu kalau kita jelaskan real, gampang. Gitu. Dan sekarang di tempat lokalisasi yang dulu hingar-bingar macam-macam itu, sekarang itu kayak kampung santri. Setiap hari anak-anak TK, TPA. Ya karena itu tadi rumah-rumah itu dibeli oleh orang-orang Muhammadiyah, dibangun TK, TPA. Walaupun awalnya itu ukurannya baru 2. Yang penting kan muncul di situ, keluar dari rumah situ anak kecil membawa Quran, bukan membawa paha lagi. Kalau dulunya kan memperlihatkan paha, sekarang memperlihatkan pahala kan begitu. Begitu. Begitu loh, dakwah itu begitu. Dan nggak usah kaku-kaku membuat inovasi itu tadi. Sudah ditargetkan kok tadi langkah-langkah target ada 3 termasuk inovasi itu kok. Ya sudah pas dengan target saja. Ya berarti kita sama Ustaz. Itu PR kita sekarang. Dan itu yang dilakukan Muhammadiyah di bagian dakwah itu begitu. Sehingga di mana-mana Muhammadiyah itu tidak pernah berbentrokan dengan orang jelek. Yang sering berbentrokan itu mengaku dengan orang baik, nggak beda paham saja. Gitu, iya kan? Tapi dengan orang jelek Muhammadiyah itu tidak bentrokan karena kita punya cara. Dan itulah yang harus kita pakai. Nah, mudah-mudahan langkah kita yang seperti itu nanti ke depan gampang. Ternyata itulah yang dilakukan misionaris.
berbagai daerah, di berbagai pelosok, dan kami tahu itu. Cuman kami juga merasa kalah modal. Coba jangan lihat di Kalimantan, nggak tahu kalau di Sumatera secara umum itu misionaris sudah membeli pesawat kecil yang bisa mendarat di air, seperti di pedalaman Kalimantan. Kami pernah sudah menganalisa, melakukan analisis berapa harga pesawat itu, sudah ketemu donaturnya. Ternyata persyaratannya tetap harus mendaftarkan diri ke bandara, karena hak paket parkir itu dimiliki oleh bandara. Ternyata per bulannya itu 60 juta. Mau parkir di situ mau enggak, karena sampai punya pesawat sudah terhitung harus parkir 60 juta. Kita hitung-hitung, waduh, imbang antara hasil dengan biaya, akhirnya gagal. Dan misionaris sudah melakukan itu. Misionaris mungkin nggak pikir gagalnya, yang penting kan keren gitu. Tapi itu yang dilakukan. Jadi ini tadi sentuhan real di tingkat itu kayak apa. Nah, oleh karena itu saya akhiri begini, melalui pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, mari kita pikirkan untuk sentuhan di bawah itu, dan untuk bisa menyentuh hati di bawah itu, mari kita bareng-bareng membuat program bagaimana dakwah di grassroots itu melalui sebuah kebutuhan real. Kemana? Pimpinan wilayah dulu, baru pimpinan wilayah memberi instruksi ke sini. Begitu Pak. Dengan itu insya Allah, kalau kita semua di wilayah begitu, tindakannya insya Allah nanti akan dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Ternyata Muhammadiyah itu enak. Padahal kita nggak bawa dalil loh ya, tapi bawa sembako. Dan itu yang kita lakukan di AMCF sampai detik ini, termasuk yang dilakukan oleh teman-teman di kemanusiaan. Nah, mohon nanti kolaborasi dengan kemanusiaan. Tidak apa-apa nanti program di kemanusiaan yang membagikan sembako itu juga dibarengi oleh pimpinan wilayah. Diakuisisi nggak apa-apa, itu sentuhan dakwah kita. Itu bagus banget. Dan nanti disupport. Nggak tahu disupport hanya nasihat atau sama finansial, terserah dengan kemampuannya kayak apa. Dan itu akan mengenal. Gitu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu juga. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan mudah-mudahan pembicaraan saya yang hanya di sekitar, tidak sampai mendalam itu tadi, ada guna dan manfaatnya. Nasrul minallah wa antum qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hadirin muliakan Allah, baik melalui Zoom maupun offline. Karena waktu sholat sudah masuk, saya atas nama panitia, atas nama peserta mengucapkan terima kasih kepada Anda Muhammad Rafiq Zakir, SC, MA, PhD, dan Ustaz Haji Abdul Basit, SC, PDI. Juga kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir, baik offline tadi. Terlihat ada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, pimpinan daerah, dan juga pimpinan cabang ranting dan Ortom, itu juga pimpinan wilayah Asia, juga pimpinan amal usaha Muhammadiyah, ada Rektor UM Palembang tadi, Rektor STKIP Pagarala, kemudian STKIP Oku Timur, UMAD dan Malaysia, ada juga dari khususnya tuan rumah. Kami ucapkan terima kasih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan melakukan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah wa antum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk sertifikat diserahkan langsung oleh ketua. Mbak, dari podcast Mbak sendiri. Ayo, tapi dibantu Mahat orang 3. Jadinya dari tadi ya? Dari tadi, disuruh gabung ya Mama. Bapak Ibu yang ingin foto bersama Biar aku tidak sendiri dengan ya. narasumber, kami silakan maju. Ada yang di bawah boleh, ada yang di atas silakan.
Kalaupun mau 2 sesi, bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu? Ibu-ibu dulu?